ada satu lagi. Oh, masih ada lagi. Taib, silakan, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi kita lanjutkan tadi, karena tadi kan masih hanya teoritis. Mungkin Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, pemirsa sekalian itu apa nih berarti nih untuk bagaimana cara mengelola keuangan keluarga, khususnya di bulan Ramadan. Gitu ya. Maka kita akan mulai dari, jadi kalau kita akan mengelola keuangan keluarga, yang pertama terlebih dahulu itu adalah kita melakukan ya financial check up ya, atau pemeriksaan kondisi keuangan gitu ya. Jadi kalau kita mau mengatur keuangan keluarga, gimana mau tahu kalau tidak dicek dulu nih. Kita check up dulu nih ya Pak Ustadz Khalif nih ya. Jadi Baik, financial check baik. up itu ya mulai dari kita memastikan nih ya, apakah aset dan juga kewajiban kita itu ya lebih banyak yang mana ya. Jadi asetnya itu ya aset kita dengan utang kita lah. Jadi sederhananya, jadi harta kita yang kita miliki ini ya dengan utang yang kita miliki itu banyak mana nih? Jangan-jangan ya banyak yang asetnya. Alhamdulillah kita berarti berlebih. Tapi kalau banyakkan kewajibannya yang harus dibayar, utang gitu ya, berarti oh ini berarti defisit. Nah, teorinya formulanya adalah kekayaan bersih dikurangi jumlah kewajiban ya atau utang gitu ya. Jadi misalnya saya punya rumah satu gitu ya, tetapi kemudian misalnya harga rumahnya itu adalah ya kita sebut saja 300 juta lah ya, nggak usah banyak-banyak ya, 300 juta gitu ya. Kemudian ternyata setelah saya periksa-periksa, saya punya utang 100 juta misalnya gitu ya. Oh, berarti 300 juta, oh oke lah, berarti masih sehat nih ya. Tapi kalau mamanya ternyata dihitung utang kita lebih dari 300 juta, wah itu namanya defisit. Nah, itu ya. Jadi pastikan dulu ya, kita hitung dulu dari aset dan kewajiban kita ya, berapa aset kita, kemudian kewajiban kita itu berapa. Nah, setelah itu baru kita lihat dari arus keuangan. Jadi batasan untuk persentase pengeluaran kebutuhan rutin. Ya, jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian, misalnya bulan Ramadan ini, misalnya dalam satu bulan itu pendapatan sedang aja ya, misalnya 5 juta. Ya, nah maka yang untuk dikonsumsi itu teorinya adalah antara 60 sampai 70%. Ya. Ya bagaimana caranya? Ya pokoknya harus segitu ya. Kalau mamanya enggak, itu berarti nggak diatur. Kalau mamanya pendapatan 5 juta, habis 5 juta atau 6 juta, ya itu berarti kurang. Itu berarti tidak diatur. Nah, mungkin Ibu dan Bapak sekalian ada yang bilang, Pak, boro-boro mau buat ngatur keuangan orang tiap bulan juga kurang gitu kan ya. Nah, kalau saya bilang justru itu, justru karena kurang makanya harus diatur gitu ya. Karena uang kita itu kurang, itu harus diatur. Kebanyakan orang kayaknya semuanya serba kurang ya Pak Ustadz Khalif ya. Berapapun kurang kayaknya ya. Iya, jadi maksudnya adalah kalau keuangan kita itu kurang gitu ya, nah itu justru harus diatur. Kalau uang kita itu lebih gitu ya, itu mah nggak usah diatur, habis-habisin aja gitu ya. Untuk ngabisin duit kadang malah kesulitan gitu menghabiskan uang gitu ya. Nah, justru karena kurang, karena mungkin pas, karena mungkin lebihnya sedikit, makanya harus diatur. Nah, dalam manajemen keuangan keluarga ini, maka untuk kebutuhan pokok, kebutuhan ya makan minum, pokoknya kebutuhan yang nggak bisa mau nggak mau harus ada, makan otomatis ya, minum jelas gitu, mungkin bayar listrik ya, kemudian mungkin bayar air mungkin gitu ya, kemudian juga mungkin sekarang pulsa gitu ya, data. Nah, itu berapa dihitung. Nah, itu harus tidak boleh lebih dari 70% ya. Bagaimana Pak kalau 80? Ya oke lah, masih boleh lah 80 gitu ya. Kenapa? Nanti yang 20 itu digunakan untuk tertentu ya, termasuk juga adalah untuk sedekah. Nah, ya. Nah, sedekah atau nafkah yang paling utama itu adalah untuk keluarga dekat. Ya mungkin yang masih punya ibu, masih punya orang tua, otomatis kan tiap bulan ngasih orang tuanya, ibunya. Ya yang mungkin masih punya siapa, mungkin paman atau bibi ya, atau uak gitu yang mungkin mereka membutuhkan, ya mungkin kita kasih, atau mungkin kerabat kita lah ya, keluarga kita. Pokoknya kerabat itu adalah keluarga dekat kita ya, itu yang kita kasih juga. Nah, kemudian nanti lihat juga dari sisi rasio keuangannya, likuiditasnya, kemudian rasio utangnya, sampai produktivitas aset. Ya, jadi kalau kita punya di rumah punya misalnya TV 2 gitu ya atau 3, ini yang 2 nggak dipakai nih, anak-anak udah gede nih. Ya udah mendingan kita jual aja.
Ada juga sih istilahnya bisa juga digadaikan. Nah, jangan bilang kalau wah digadaikan berarti kurang duit dong, bukan. Justru sekarang model penggadaian itu bukan hanya orang miskin, justru orang kaya yang kelebihan punya mobil dua, satu nggak dipakai sayang, mendingan digadein gitu ya. Kemudian uangnya bisa buat modal. Tadi punya handphone atau punya emas, ini biar dipakai mendingan kita gadaikan. Kemudian kita dapat uang bisa untuk modal, nanti bisa buat modal lagi dan seterusnya. Gitu ya. Ini juga harus lihat dulu. Pokoknya di situ adalah bagaimana pertama likuiditas kita. Jadi uangnya itu berapa yang berjalan itu berapa, utangnya rasionya tadi berapa, utangnya kita lebih lebih banyak utang atau lebih banyak aset nih, kita lihat dulu utangnya itu mungkin nggak kita bayar bisa lebih cepat gitu ya, atau kemudian juga produktivitas aset. Tadi punya mobil dua misalnya, atau mungkin punya TV tiga gitu ya, atau mungkin punya motor, ini motor udah nggak pakai, mendingan kita produktifkan, misalnya kita bisa sewakan atau mungkin kita bisa jual juga kalau memang tidak diperlukan ya. Nah ini terkait dengan bagaimana aset dan kewajiban. Jadi nanti kalau prakteknya Pak Ustadz Khalif ini dihitung ya, kas operasional itu berapa. Jadi uang yang ada di cash di dompet itu berapa, kemudian yang ada di ATM itu berapa, kemudian piutang. Jadi uang kita yang di orang lain itu juga harus kita hitung juga. Apalagi nanti mau Ramadan nih, baru dihitung tuh apa kalau sudah nisab gitu ya, udah wajib bayar zakat berarti gitu ya. Piutang itu juga kalau itu ya mungkin dibayar gitu ya, itu akan dijadikan sebagai apa untuk juga dibayarkan zakatnya. Kemudian aset investasi ini mungkin ada yang punya deposito atau mungkin juga punya saham. Deposito jelas ya, deposito syariah ya. Kemudian saham juga saham syariah, obligasi, kemudian juga mungkin ada punya tabungan pensiun, ada tabungan pendidikan, ya mungkin punya emas, perhiasan, punya properti, ya mungkin juga punya nilai asuransi juga, mungkin biasanya juga ada di BPJS Kesehatan misalnya, itu dihitung. Nah, termasuk aset operasional, rumah, mobil, atau mungkin juga motor, atau perabot rumah, itu seperti apa ini asetnya. Nah, kewajibannya yang di sebelah mana ya, kiri atau kanan ya, sebelah ujung lah gitu ya. Nih, jadi kewajibannya berapa? Misalnya kartu kredit nih yang harusnya syariah ya, yang kartu syariah. Ya, kemudian juga mungkin ada yang lainnya apa ya, KPR misalnya kredit ya, kredit apa nih, kan kredit boleh gitu ya, nggak boleh kalau kredit dengan bunga itu baru tidak boleh ya. Kewajibannya yang lainnya ada berapa, kekayaan bersihnya, baru nanti aset plus kewajiban. Nah ini ya, jadi jumlah total itu berapa. Nah ini untuk kita mengukur bagaimana sebenarnya kita ini termasuk orang kaya atau orang miskin ya. Tinggal hitung aja nih rumusnya, formulanya. Jadi kekayaan bersih yang seharusnya tadi itu ya, itu adalah usia kita saat ini, misalnya saya usianya 44, kemudian penghasilan tahunan sebelum pajak ya, berapalah dihitung ya, kemudian dibagi 10 plus dikurangi warisan. Nah, jadi siapkan juga tuh warisan kita ya. Jadi jangan sampai bilang oh, apa namanya, oh warisan itu kan kayaknya pamali ya, tabu kalau ngitungin warisan kan belum meninggal. Tidak, justru kalau dalam itu harus disiapkan tadi ya. Jangan sampai kita ya takafafuna ala nas misalnya gitu ya. Jadi kekayaan bersih itu adalah usia dikalikan penghasilan tahunan sebelum pajak, kemudian dibagi 10, kemudian dikurangi warisan. Nah, ini teorinya. Ini arus keuangan juga kita hitung nih. Jadi dalam manajemen keuangan keluarga itu harus dihitung ya, kalau perlu ditulis. Termasuk juga nanti prakteknya mungkin yang memiliki putra atau putri itu dihitung. Mereka juga dibiasakan tuh untuk dikasih uangnya itu berapa, kemudian jajannya itu berapa, per hari itu berapa. Ya kalau misalnya nih, ya jajan anak SMA tuh kemarin saya nanya itu yang sedang lah ya, biasa itu 20.000 sampai 50.000. Nah, 50.000 itu sebaiknya itu jangan dihabiskan, mungkin sisakan hanya 5.000 atau mungkin juga sisakan 2.000 untuk ditabung, atau mungkin juga biasakan juga dia untuk sedekah atau infak mungkin hanya 1.000 atau 500 gitu ya. Nah itu juga menjadi hal yang dibiasakan. Nah ini arus keuangannya kita bisa hitung untuk memastikan bagaimana kita itu bisa mengatur keuangannya. Ya, rasio keuangan itu terdiri dari yang rasio likuiditasnya, kemudian rasio utangnya tadi sampai ke rasio produktivitas. Jadi kondisi masa depan itu bisa diukur dengan rasio produktivitas aset dari hasil menabung dan berinvestasi. Ya makanya nih teman-teman, ibu dan bapak sekalian, jangan terjebak kepada orang-orang yang menawarkan biasanya itu dana pensiun lah, kemudian asuransi lah, asuransi pendidikan, asuransi hari tua, dia karena mengukur dari rasio produktivitas ya. Nah, bukan tidak boleh gitu ya, tapi nanti dihitung dulu, dilihat dulu seperti apa sebenarnya ya. Kemudian ini rasio likuiditasnya, jadi bagaimana
misalnya total aset liquid itu dibagi dengan rata-rata pengeluaran bulanan, ya kan? Ya, jadi kita pemasukannya itu berapa, kemudian pengeluarannya itu berapa. Nah, disitulah nanti kita hitung sebenarnya kita termasuk yang mampu tidak untuk bisa lebih berhemat. Bagian mana yang perlu kita hemat? Kemudian berikutnya ini juga mengukur rasio utang. Maksudnya mengukur rasio ketergantungan utang nih. Jangan sampai tadi utang kita itu ternyata cukup banyak nih. Misalnya total utang, jadi rasio utang itu adalah total utang itu dibagi total aset. Ya, jadi apakah masih banyak utangnya atau utangnya itu kecil gitu ya. Nah, kalau sisanya itu kalau umpamanya dia 0,24 ya, titik atau poin 24%, berarti aset adalah hutang sisanya 76% kepemilikan murni. Artinya kalau dia di atas 70% dari kepemilikan itu ya bukan utang. Jadi utangnya itu 25% lah utang gitu ya. Itu berarti ya cukup sehat keuangannya gitu ya. Ini juga cara mengukur kekuatan membayar utang. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian kalau kita mau utang, dalam Islam kan utang itu boleh, dain itu boleh gitu ya. Tapi kalau keseringan utang sih ya, tapi lihat dulu juga karena kebutuhan ya, ya kita utang lah ya. Bahkan nanti salah satu barokah itu salah satunya adalah al-bai ila ajal ya, jual beli dengan secara tidak tunai. Ya, jadi kalau kita misalnya nih kita mau menjual ke orang lain itu butuh sekali, orang itu memerlukan sekali, tapi uangnya itu kurang, maka boleh untuk dicicil atau diutangkan. Kita yang mengutangkan gitu ya. Nah, kalau kita keseringan utang ya lihat dulu berarti ada yang salah berarti di dalam pengelolaannya. Kemudian mengukur kekuatan menabung juga, ya ini harus penting sekali ya. Walaupun tadi saya katakan saving not save you gitu ya. Menabung tidak menolong Anda, menabung itu hanya meringankan sedikit dari kebutuhan darurat Anda. Yang menolong Anda itu adalah investasi ya. Nah, itu jadi investasi menjadi hal yang penting. Nah, termasuk juga bagaimana kita mengukur rasio pertumbuhan dari penghasilan. Ya, nanti, gaji apa misalnya tadi barang-barang itu naik, menurutku gaji naik itu sekian persen harus dihitung tuh. Ya ini jangan-jangan rasio pertumbuhannya itu ya kecil gitu ya, tidak meningkat gitu ya. Kalaupun meningkat sampai misalnya 10% tiap tahun, jarang kayaknya ya. Tapi kalau perusahaan besar oke lah ya. 5% lah, 5 sampai 10% per tahun. Tapi ternyata inflasi barang-barang naik itu lebih tinggi. Sekarang misalnya bensin, BBM, Pertalite mau dihilangkan misalnya, berarti ya naik-naik dikit lah, itu biasa bisnis gitu ya. Kemudian juga barang-barang itu sudah mulai naik semua sekarang. Belum lagi nanti ya pekerjaan kita itu mungkin yang terancam dan lain sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan gitu ya. Nah, dari sini kemudian sebenarnya ada satu lagi pembahasan sebenarnya, tapi saya akan sekilas Pak Ustadz Khalif nih agar ini ya agar minimal itu terbayang lah ya bahwa oh ternyata seperti ini loh manajemen keuangan keluarga ya. Nah, ini ya. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana sebenarnya cara kita melakukan misalnya itu untuk kuadran kebutuhan ya. Nah, sebelum ke kuadran kebutuhan kita perlu pahami dulu tentang ini ya, jadi pengeluaran ini yang paling penting nih. Jadi sering sekali yang terjadi itu adalah ini. Jadi biaya hidup dulu, bayar utang, investasi, baru zakat infak sedekah itu terakhir ya. Nah, kalau kita tukar bagaimana? Menabung dan investasi dulu itu nomor satu ya. Kemudian zakat infak sedekah, kemudian biaya hidup baru bayar utang, atau bayar utang dulu baru biaya hidup. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu sebenarnya tadi. Jadi biaya hidup itu tidak ditentukan di awal, tetapi biaya hidup itu menyesuaikan dengan penghasilan setelah dikurangi untuk dana menabung dan investasi. Minimal ada uang untuk keadaan darurat. Ingat ya, karena salah satu dari yang disebut dengan disebut dengan jaring ataupun juga siklus setannya kemiskinan itu adalah apa? Ya siklus setan kemiskinan itu adalah apa? Jadi orang itu miskin, kemudian punya anak. Anaknya itu karena miskin tidak bisa sekolah lebih tinggi gitu ya, sehingga kemudian sekolahnya itu mungkin hanya SMA. SMA akhirnya pekerjaannya itu juga pas-pasan, akhirnya untuk cari penghasilan akhirnya miskin lagi. Nah, yang miskin tadi itu juga ketika sakit dia tidak punya dana darurat, sehingga kemudian ketika sakit dia utang, tidak ada biaya. Walaupun sekarang ada BPJS dan sebagainya, ya cukup membantu lah, tapi anggap saya itu masih kurang gitu ya. Kemudian ketika sakit kurang, akhirnya utang. Dalam keadaan tertentu kurang utang lagi, akhirnya hidupnya itu untuk bayar utang. Siklus dari
siklus jaringan dari siklus setan itu kemiskinan. Jadi nggak pernah ada habisnya. Nah, kita tukar dengan ini. Jadi menabung dan investasi, kemudian zakat, infak, sedekah, kemudian biaya hidup, baru bayar utang, atau bayar utang dulu baru biaya hidup. Bayar utangnya biasa kan kita lihat nih utangnya itu seperti apa, apakah bisa dicicil atau tidak. Jadi prinsip pengelolaan keuangan itu mulai dari pertanggungjawaban di akhirat, ya, kemudian juga keberkahan, konsumerisme, kenaikan harga barang, prinsipnya menabung, menetapkan standar hidup. Jadi standar hidup itu bukan kita itu yang buat tuh ini uangnya sekian nih, berarti sekian, tidak. Tapi 70% atau 80%, kebangetan banget 90% lah ya. Sisanya itu harus ada, pokoknya harus ada untuk biaya menabungnya. Nih, menabung versus pengeluaran. Jadi pastikan bahwa menabung itu ada bagian dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Nanti masing-masing beda-beda memang biasanya itu ya. Ini menetapkan standar hidup nih. Jadi zuhud, kesederhanaan, tidak memaksakan diri, tidak mengikuti gaya hidup orang lain, tidak hedonisme, ya otomatis tadi hemat, tidak mubazir karena ikhwanus syayatin. Jangan sampai kita itu besar pasak daripada tiang, ya besar pengeluaran daripada penerimaan. Kemudian juga kita menunda kesenangan, ya membutuhkan antara need dengan want, ya berkorban untuk sementara, kemudian tidak mengikuti hawa nafsu dunia dan kesenangan saja. Ada kuadran kebutuhan hidup, dan everyone atau every us have a dream. Kita punya dream, kita punya mimpi, kita punya keinginan, maka harus jadi pos pengeluaran itu seperti apa dihitung, ya kemudian pendapatannya, ya kemudian juga bagaimana mengeluarkan zakatnya, bagaimana juga side income-nya dan seterusnya. Nah, kita bisa diskusi perdalam terkait juga dengan manajemen keuangan keluarga khususnya di bulan Ramadan ini. Untuk THR nih, wah jangan-jangan ada saudara-saudara kita yang minta angpau nih, minta amplop nih, ya harusnya nggak boleh nih, jangan minta-minta ya, tidak boleh, dibiasakan ya, tidak boleh meminta-minta. Baik, itu dari kami Pak Ustadz Khalil. Kita bisa diskusi terkait dengan manajemen keuangan keluarga berbasis syariah di bulan Ramadan. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Nggak terasa waktunya sudah Iya, lewat 1 menit nih ya. Ustaz dari yang kita alokasikan. Namun masih ada beberapa yang barangkali bisa kita diskusikan ya Ustaz ya. Ini ada masukan dari Ibu Lantip Susilowati. Mohon materinya bisa di-share. Terima kasih gitu ya. Boleh, insya nanti Barangkali di-share ke memang Pak Ustadz Khalil ya. nanti bisa diperdalam kalau Ustadz Misnu berkenan nanti Boleh. bisa di-share. Kemudian beliau juga bilang, wah waktunya terlalu pendek ya untuk materi-materi Ya, sebegini sabar. Nanti luasnya. ya. Audien masih loading nih dalam memahaminya, waktunya udah habis saja katanya. Ya kayaknya perlu dialokasikan waktu tersendiri Iya, nanti ini bicara klinik tentang 3 hari khusus Ustadz Khalil nih harusnya. yang ya poin yang belakang tadi itu hitung-hitungan itu saat itu ya. Ya, Memang gampang insya Allah perlu nanti. Nah. perlu ini mungkin juga bisa sambil ngopi supaya loadingnya bisa lebih cepat itu nanti setelah Lebaran insya Allah ya bulan tip ya. Oke, dari Bapak Jabar Alif PNS mengandalkan gaji semata untuk memenuhi kebutuhan primer. Sangat sulit sekali bahkan sampai pensiun bisa atau tidak mengandalkan hutang apa ini. Tapi kita tahu satu sisi bank ada bunganya. Jalan keluarnya gimana Ustadz? Bolehkah hutang dengan adanya bunga tersebut? Wah, gitu Ustadz ya. Ya, Pertanyaan nih betul. dari Bapak Jabar Alif, silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya jelas sekali ya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwasanya bunga bank itu adalah termasuk riba, dan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275 276 ya itu sangat jelas sekali. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW itu melaknat ya orang-orang yang memakan riba, yang diberi makan dengan riba, kemudian juga yang menuliskannya, ya dan juga saksi-saksinya sawa, mereka sama-sama ya berdosa, sama-sama dilaknat oleh Rasul SAW dan juga oleh
Allah Subhanahu wa taala. Laknat yang dimaksud itu adalah jauhnya dari kebaikan, jauhnya dari keberkahan. Ya, sehingga kemudian ya boleh tidak hutang dengan adanya bunga tersebut, ya. Hukum asalnya tidak diperbolehkan karena merujuk pada tadi fatwa MUI, kemudian juga Al-Qur'an, kemudian juga hadis, kemudian juga ijma, kemudian juga qiyas gitu ya, dan juga akwal dari madzhab ya, itu menunjukkan bahwasanya bunga, terutama apalagi kalau utang. Kalau utang uang 1 juta, 10 juta, kemudian kembali jadi 1.100.000 atau 10.100.000 atau 11 juta atau 12 juta, standar 13 juta, maka itu adalah riba dan tidak diperbolehkan. Itu masuk yang kedua, wa mukilahu, ya, yang memberi makan riba, yang memberi riba kepada orang yang tadi akilu riba, yang memakan riba, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusi pertama adalah wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun, ya kan? Jadi ya solusinya adalah tinggalkan sisa riba yang kita miliki. Artinya ribanya tinggalkan, ya, kalaupun ada banyak ambil kasih ke fakir miskin, ya, kebutuhan umum, pokoknya roksnya, roksul malnya kita ambil, itu halal roksul malnya, ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah ya kita paham, ya, mungkin gaji PNS walaupun sekarang sudah agak naik juga, ya, tapi tadi yang namanya manusia pasti Ustaz Khalif ya serba kurang gitu, ya. Nah, Ya. maka yang pertama, solusi pertama itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya, bahwasanya rezeki Allah itu sudah dibagi, sudah ada. Kita tinggal menjemput atau tidak. Kalau kurang berarti mungkin keberkahannya, ya. Nah, berarti mungkin kita muhasabah lagi, kita introspeksi lagi. Jangan-jangan ya rumah kita mungkin dari hasil riba, ya, kemudian makanan kita mungkin dari hasil riba. Wah, wayut emu apa dikatakan itu wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun karena yustajabulah. Ya, jadi makanannya haram, minumannya haram, makan dari pakaian yang hasil dari yang haram, bagaimana doanya mau diijabah? Bagaimana hidupnya itu akan berkah? Ya, maka diawali dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita itu ada rizkinya, anak-anak itu juga ada rizkinya. Setelah itu baru kita ikhtiar, kita usaha. Saya yakin lah ya, namanya PNS, namanya ASN kan bisa usaha apa saja, yang penting halal, ya, menjual, jualan online, mungkin kerja sampingan atau apa mungkin bisa. Kalau masih kurang juga bagaimana? Ya kita lihat lagi berapa sih sebenarnya dihitung. Ini berarti biasanya itu ada istihad suami istri nih. Siapa yang ngatur uangnya nih? Apakah suami atau istri, ya? Jadi masing-masing harus disepakati dulu. Nah, itu ya. Jadi solusinya banyak sebenarnya itu, ya. Jadi jangan sampailah kita mengambil utang, apalagi itu adalah utang jelas-jelas uang. Kalau rumah dalam konteks BTN itu ini ya, bank ya, bukan. Jadi kalau rumah dalam konteks misalnya saya beli rumah kemudian bayarnya cicil itu masih boleh gitu ya, karena dibukan. Tapi kalau utang pinjol itu yang jelas banget itu ya, utang uang 1 juta kembali 1.100.000 pun, yang 100 itu adalah riba, tidak diperbolehkan. Nah, itu dari saya. Mungkin dari Pak Ahmad Burhanuddin Baik. sedikit untuk menjawabnya. Pak Ahmad mau menambahkan? Cukup dari Pak Ustadz aja yang lebih pakar. Saya hanya Baik. menambahkan sedikit sih. Kalau dari pertanyaan yang tentang ASN tadi, Pak Ustadz boleh saya tambahin sedikit? Pak Ustadz? Silakan. Sebenarnya kalau lihat dari ASN atau bukan, atau P3K atau bukan, atau PNS atau bukan, Allah itu telah memberikan manusia atau makhluknya itu rezeki yang berlimpah. Tinggal bagaimana manajemennya. Justru beruntung kalau orang yang telah menjadi ASN atau PNS ataupun P3K yang diberikan kesempatan sama Allah dan tempat dia bekerja itu lebih mumpuni dibanding orang lain. Karena masalahnya kalau ASN ataupun P3K atau PNS itu kesempatan untuk memperkaya atau memperbanyak kekayaan itu lebih banyak. Karena
dari circle-nya, dari pertemanannya, dari kesempatan dia menuding atau dia bekerja sama orang lain, insya Allah kesempatan itu lebih banyak dan manajemen keuangan yang dia buat juga akan lebih banyak. Seperti itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih kembali Pak Ustadz Ahmad. Pertanyaan kedua dari Bapak Garinsia Muslim nih Ustadz Misnu dan Ustadz Ahmad. Nanti siapa yang mau menjawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat mengikuti kurma sesi ke-14 Ramadan ini dengan tema manajemen keuangan keluarga berbasis syariah oleh Ustadz Dr. Misnu dan Ustadz Ahmad. Materinya menarik dan komprehensif. Bagaimana kiat agar redistribusi aset orang kaya Muslim bisa terdistribusi dengan baik ke kaum fakir miskin, sehingga mendapat barokah dan produktif. Lalu bagaimana kita dapat mengelola pengeluaran keluarga secara efisien dan efektif, sehingga hasilnya dapat optimal. Mohon menjelaskan dan pencerahannya. Syukron dan salam takzim dari kami. Begitu, Ustaz. Oke, terima kasih. Pak Ustadz. Ya, semangat nih. Terima kasih untuk Pak. Ini paling rajin kayaknya ya, Pak Garinsia Muslim ya. Ini namanya betul, mudah-mudahan betul namanya ya, Pak Garinsia Ya, Muslim. betul. Pak Garin ya. Ya, Pak Garin ya, luar biasa sekali ya. Sangat saya lihat rajin sekali nih ikut kegiatan kurma ini ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya. Baik, mudah Amin, sebenarnya amin. ya. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana kiat agar redistribusi aset orang kaya Muslim bisa terdistribusi dengan baik ke kaum fakir miskin sehingga mendapat barokah dan produktif. Nah, Islam sebagai agama yang kamil, wal mutakamil, syamil, yang sempurna, yang komprehensif, itu membahas sangat detail terkait dengan distribusi kekayaan. Ya, distribusi kekayaan, makanya tadi sudah disebutkan sebenarnya di slide yang kedua tadi yang dibahas oleh Pak Ahmad itu terkait dengan bagaimana harta itu kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi bukan hanya fakir miskin saja, anak yatim juga butuh, ibnu sabil juga butuh, mu'alaf juga perlu, ghorimin juga perlu nih. Jangan ini banyak juga nih Ghorimin malah saudara kita lebih yang perlu lagi, ghorimin, Pak Ustadz. orang yang terlilit utang gitu ya. Itu juga mereka bukan hanya fakir miskin juga, bukan hanya fakir miskin saja. Nah, bagaimana polanya? Mudah sekali. Dari mulai yang sifatnya itu sedekah. Ya, sedekah itu adalah sedekah yang wajib yaitu zakat, zakat fitr dan zakat mal. Kemudian sedekah yang sunnah yaitu sedekah yang pertama adalah infak, kemudian juga wakaf, kemudian juga hibah, ada hadiah, kemudian juga wakaf. Wakaf ada yang wakaf ahli, ada yang wakaf zurri, kemudian juga jual beli itu sendiri adalah bagian juga dari distribusi, sistem kewarisan itu juga adalah distribusi, kemudian bagaimana hibah itu juga ada distribusi, ya kemudian juga hasil dari wakaf produktif itu juga adalah distribusi. Semua adalah konsep teori distribusi, sebenarnya bukan hanya teori ya, teori yang telah terimplementasi dalam peradaban Islam ya. Bagaimana orang miskin mereka juga terpenuhi kebutuhannya ya. Nah, ini jadi bukan berarti juga memusnahkan orang miskin, memusnahkan ya. Mari kita basmi kemiskinan, orang miskin bukan dibasmi ya orang miskinnya, tapi taraf hidupnya yang dibasmi gitu ya. Jadi miskin juga bukan aib ya, dan tadi juga miskin bukan aib, kemudian fakir juga bukan aib gitu ya, karena itu adalah memang kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat lengkap sekali terkait dengan distribusi dalam Islam ya. Distribusi dan redistribusi itu sangat lengkap sekali ya. Baik itu berarti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Islamic Social Finance ya. Yang kedua adalah Islamic ya finance itu sendiri ya, Islamic Social Finance dan Islamic Finance. Jadi ada sistem distribusi yang sifatnya sosial dan juga ada yang kalau dalam Islam itu namanya itu tabarruk, yang pertama sosial, yang kedua adalah tijari atau bisnis. Itu adalah bagian dari distribusi kekayaan, distribusi harta dalam Islam ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat mengelola pengelolaan keluarga secara efisien dan efektif gitu ya? Maka jawabannya juga mudah ya. Tadi pertama mulai dari ya paling awal itu adalah apa? Adalah financial check up. Kita periksa dulu keuangan kita ya. Keuangan kita ini ya dari sisi keuangan kita itu apakah kita itu termasuk berlebih, cukup atau kurang
gitu ya. Setelah itu kita baru lihat dari sisi pendapatan kita ya. Pendapatan kita itu pertama harus pastikan itu adalah halal gitu ya, toyib ya. Kemudian pendapatannya itu berapa, kemudian pengeluaran kita itu berapa. Dan kalau dalam Islam itu tadi zakat, infak, sedekah itu didahulukan. Kalau zakat berarti kalau sudah terpenuhi nisab dan juga haulnya gitu ya. Nah, kalau mamanya belum ya tidak perlu bayar zakat, memang tidak wajib. Tapi kalau sedekah ya diperbolehkan gitu ya. Nah, kemudian setelah diketahui utangnya berapa, zakatnya apa, zakatnya juga berapa, asetnya itu berapa, kemudian kita hitung kalau kita mau lihat di rumah itu apa nih yang mubazir yang nggak dipakai, diproduktifkan. Kemudian juga pendapatan kita itu sekian, gimana nih agar kita juga cukup untuk menabung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu maka diatur. Jadi hanya mengatur pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, kemudian pencatatan, kemudian yang paling penting adalah konsisten dengan write your apa tuh ya yang Anda tulis ya, do what you write, write what you will do gitu ya. Nah, itu. Jadi mudah sebenarnya. Nanti mungkin next time kalau ada waktu. Sebenarnya di YouTube saya juga ada beberapa yang lebih detail tentang manajemen keuangan keluarga ini, sangat banyak sekali. Jadi agar sebenarnya bukan optimal sih bahasanya ya. Lebih kalau saya lebih cenderung agar tujuannya itu adalah falah ya, falah di dunia dan di akhirat ya. Falah itu dia adalah kesejahteraan ya, kesuksesan bisa juga. Jadi begini, bisa jadi seperti Nabi SAW dan banyak sahabat ketika meninggal hartanya itu habis. Justru enak malah, kita nggak ada tanggung jawab lagi. Anak ahli waris sudah kita kasih, artinya sudah ada, sudah dapat bagian. Setelah itu habis ya sudah. Justru kita malah nggak ditanyakan lagi, tidak ditanya min aina min aina iktasaba wa fi aina anfaqa gitu kan ya. Jadi itu juga salah satu. Jadi bukan berarti hartanya itu banyak, warisannya banyak, keluar tuh optimal. Tidak, bukan itu. Justru kan kalau dalam kata sering nih dibahas sama Ustaz Khalif nih bahwa harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita sedekahkan. Yang kita makan ya akan menjadi kotoran. Ya kemudian yang mungkin kita tinggalkan meninggal itu menjadi harta milik orang lain, distribusi warisan milik mungkin keluarga kita, ahli waris kita. Yang harta kita itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan misalnya seperti itu. Nah, termasuk juga kurma ini yang mudah-mudahan ini juga bagian dari sedekah ilmu, sedekah waktu, wakaf ilmu selama YouTube ini masih ada. Insya Allah Ta'ala Ustaz Khalif dan juga Syariah Community akan tetap mendapatkan pahalanya. Bahkan mungkin sampai ya qadarullah misalnya kita meninggal dunia misalnya. Ya, itu. Jadi sangat mudah ya, sangat optimal dan sangat banyak sekali. Kembali kita pelajari lagi Al-Quran, kita pelajari hadis, kita pelajari aqwal ulama, kita pelajari juga bagaimana mengelola keuangan dan juga mengelola ego kita dalam mengelola keuangan dan juga harta kita. Jadi kalau misalnya lagi-lagi Syariah Community ini beli misalnya Zoom meeting misalnya, uangnya itu nggak habis tuh, uangnya itu nggak hilang, jangan khawatir gitu ya. Uang itu nanti akan ada di akhirat itu, akan menjadi saksi bahwa uang ini saya adalah uang yang dibelikan untuk akun Zoom oleh Ustadz Khalif misalnya. Masya Allah, barakallahu fiik wa fi amwalik. Itu dari saya. Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Misno. Ustadz Ahmad ada yang menambahkan? Ada menambahkan? Nggak, cukup itu aja. Cukup ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz dari Nah, betul. Ibu Sania Nur Kamilah ya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Ustadz. Yang dikenakan sanksi hukum haram terhadap harta riba itu yang meminjamkan atau yang meminjam nih Ustadz. Karena yang meminjam katanya darurat, kondisi darurat. Memang udah Darurat nggak ada ya. pilihan nih. Betul, Eh, betul. kan kita juga tadi Ustadz Mino jangan meminta-minta, jangan dibiasakan, nggak boleh meminta-minta. Ya akhirnya Betul, pinjam utang dan boleh gitu yang ya. memberikan pinjaman hanya bank nih Ustadz. Nah siapa yang dikenakan hukum riba nih kata Bu Nah, Sania? Tafadhol oke. Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sania Nur Kamila. Di sini kalau saya analisis ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama adalah siapa yang terkena sanksi riba atau apakah yang meminjamkan uang juga kena sanksi riba? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana status darurat. Yang kedua, yang ketiga itu adalah tentang bagaimana nih kalau pemerintah istilahnya itu memaksa untuk pakai riba misalnya. Ya ini sama juga nih, kadang kita itu ketika buka HP, ketika kita buka YouTube dan sebagainya, kita dipaksa untuk bermaksiat gitu ya. Kita dipaksa untuk mendengarkan video
ya mendengarkan lagu, musik-musik yang tidak Islami. Kita dipaksa juga untuk melihat perempuan yang membuka auratnya yang tidak pakai hijab. Ya, kita dipaksa juga untuk melihat iklan riba. Kita dipaksa untuk melihat iklan perjudian dan lain sebagainya. Kita dipaksa tuh. Ya, tapi kita punya pilihan. Nah, gitu ya. Oke, dari yang pertama, ya saya ulangi lagi. Pertanyaan pertama adalah apakah orang yang meminjamkan riba, meminjamkan uang dengan bunga itu juga akan terkena? Jawabannya iya. Sebagaimana sabda dari Nabi SAW tadi yang sudah saya bacakan, la'ana Rasulullah SAW akila riba. Rasul SAW itu melaknat. Nah, hukum laknat berarti hukum itu adalah haram. Kalau Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala Rasul itu melaknat, berarti hukum itu adalah haram. Siapa yang pertama? Akila riba. Orang yang memakan riba. Ya. Nah, orang yang memakan riba justru adalah orang yang mengutangkan uangnya. Anda mau utang ke saya, boleh. Nih, utang 10 juta, kembali 11 juta ya, kecil kok bunganya. Nah, itu yang dilaknat yang pertama. Ya. Kemudian yang Dalam hal kedua, ini institusinya begitu ya Ustaz ya, yang ya meminjamkan betul, institusi ya. institusinya. Nah, institusinya plus berarti juga ya orang yang bekerja di dalamnya. Ya, ya. Apalagi dia ridho, dia tahu dan tidak mengingkari, walaupun dengan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wamukilah, orang yang memberi makan riba, berarti orang yang utang. Ya, orang yang utangnya, yaudah deh Pak, saya utang deh, saya utang 10 juta deh, nanti kembali 11 juta deh, nggak apa-apa. Walaupun nggak apa-apa, dia tetap, dia itu dilaknat juga. Iya, Ya. apa lagi nih guys saya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua. Gimana Pak kalau terpaksa darurat? Berarti definisi dari darurat itu memang sangat ya dinamis, sangat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau dalam syariah yang namanya darurat itu adalah ketika nyawanya terancam, ya hartanya terancam atau dirinya terancam, jiwanya terancam, itu adalah darurat. Kalau tidak ya berarti tidak darurat. Itu ya. Ini yang asal, yang dasar gitu ya. Tapi kemudian bolehlah definisi daruratnya kita turunkan sedikit, yaitu kebutuhan orang masing-masing ya. Kebutuhan orang masing-masing dalam artian, wah Pak kalau saya nggak utang ini saya itu mati gitu ya, itu darurat ya. Oh Pak kalau saya nggak utang ini, kalau nggak saya utang duit Pak saya nggak bisa makan Pak, kelaparan. Oh, itu darurat jelas gitu ya. Pak kalau saya nggak punya ini rumah saya nggak punya rumah. Nah, itu darurat yang subjektif ya. Nah, kalau darurat yang subjektif, darurat yang mungkin berbeda-beda antara satu dengan orang dengan yang lainnya, maka itu ya kembali ke orang tersebut silakan dilakukan, tetapi hanya itu saja. Ya, kalau masih ada alternatif lain, maka sebaiknya ya tinggalkan. Misalnya begini, Pak, saya nggak punya rumah, saya punya rumah itu kalau kredit dan kredit itu pakai bunga. Nah, itu bukan darurat. Lebih baik Anda mengontrak daripada punya rumah tapi pakai riba. Atau lebih baik Anda pakai yang syariah, ya pakai KPR syariah. Ya bagaimana KPR syariah? Ya kita beli rumahnya tapi bayar uang muka atau mungkin hanya DP saja, kemudian kita bayar cicil tiap bulan, tidak ada bunga. Yaitu adalah ada murabahah, flat, keuntungan untuk developer ataupun untuk bank, itu boleh ya. Jadi beda tuh kalau rumah. Tapi kalau mamanya tadi, Pak saya mau utang duit nih, atau mungkin utang HP gitu ya, HP-nya untuk apa nih, darurat apa enggak nih gitu. Kalau HP-nya untuk cari kerja dan sebagainya, ya udah itu saja ya. Itu pun sebenarnya tidak kembali, bukan berarti merubah hukum, tapi ya darurat yang menurut Anda, tapi setelah itu jangan dilakukan lagi gitu ya. Nah itu yang terakhir, tiba sekarang lagi digalakan dan dicontohkan oleh pemerintah bagaimana solusinya. Nah, tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah. Kebijakan dari imam, dari pemimpin, dari presiden itu kepada warganya, kepada umatnya, kepada masyarakatnya itu manutun bil maslahah. Sehingga kemudian kalau maslahatnya itu hanya ukurnya rasional, itu tidak bisa diterima ya. Apalagi kaidah muncul la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya, mohon maaf nih ya, agak sedikit ini nih, kalau pemerintah memaksa kita suruh utang gitu ya, kayaknya menurut saya sih pemerintah juga nggak seperti itu ya.
Mungkin kitanya aja. Barangkali maksud beliau itu pemerintahnya ngasih contoh ngutang juga, Ustadz, utang ke Oh luar negeri gitu. oleh pemerintah gitu. Ya, kalau pemerintah utang luar negeri ya tanggung jawab mereka lah, kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Nah, kalau saya kan yang dan tiba sekarang lagi digalakkan oleh dicontohkan oleh pemerintah. Oh tadi ya. Ya, Tapi tadi kalau mau pemerintah misalnya menggalakkan suruh ini misalnya, kalau memaksa, kalau kita masih bisa ada alternatif lain ya tidak dilaksanakan atau termasuk primaluk primasiatil khali. Tapi kalau umpamanya pemerintah mencontohkan ya jangan ikut lah gitu ya. Masa ngikutin contoh yang nggak baik gitu ya. Kita mau terlilit utang, mau gorimin. Gorimin itu kalau utang itu untuk kebutuhan memang keperluan, bukan untuk yang jalan-jalan, untuk mungkin beli barang-barang yang tidak produktif dan lain sebagainya. Itu solusinya insya Allah baik, ya. baik, Wallahu baik, a'lam Masya Allah. Terima kasih, Ustadz. Saya mohon izin minta satu pertanyaan. Saya sebenarnya ada beberapa Silahkan. pertanyaan, Ustadz, ya. Tadi sambil menyimak paparan dari antum berdua, saya ada beberapa pertanyaan, tapi mohon izin satu aja yang disampaikan Silahkan. karena Lima waktu juga sudah boleh mendekati sebenarnya nih. 5:30. Ya, terkait dengan financial check tadi ya, Ustadz, ya. Antum sampaikan pengeluaran itu sebisa mungkin diatur maksimal 70% dari pendapatan Ya, kita gitu betul. supaya ideal gitu. Nah, ada sebagian dari kita gitu ya yang kebutuhan pasti apa ya, pengeluaran pasti Pokok ya. bulanan itu ya, pengeluaran pasti bulanan lebih dari 70% misalnya, Ustaz, untuk biaya pendidikan anak, untuk transport ke tempat kerja, itu kan pasti nggak bisa dikurangi lagi gitu Betul, loh, Ustaz, betul. ya. Untuk listrik itu udah Ya, pasti itu pasti nggak betul, keluar, betul. nggak bisa kurangi gitu ya. Untuk kalau pulsa barangkali meskipun kebutuhan ya, pasti, tapi mungkin bisa dengan cara menghemat barangkali ya. Ya, Nah, betul. apabila kebutuhan pasti itu melebihi dari 70%, Ustadz, katakanlah 90%, itu bagaimana sih solusi terbaik untuk mengatur keuangan kita? Artinya, jatah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu sangat sedikit sekali kalau hanya 10% dari pendapatan kita gitu ya. Belum lagi tadi antum sarankan untuk menabung, ada sedekah gitu ya juga ya. Bagaimana Ustaz kalau kejadiannya seperti itu? Ya, oke, terima kasih ya. Tadi sebenarnya sempat saya sampaikan idealnya itu adalah 70, kemudian sangat ideal sekali itu 60, 80, ya 80%. Kalau 90% itu sangat mengkhawatirkan. Itu biasanya dana Ya, daruratnya itu sangat sedikit sekali itu kalau 90% gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusi pertama secara Islam itu adalah istighfar. Wa yastaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi istighfar itu akan menambah harta kita, menambah anak-anak kita, kemudian juga menambah keberkahan kita. Itu yang pertama ya. Tapi kalau secara ikhtiar nggak cukup istighfar saja gitu ya, harus ada ikhtiarnya ya. Ikhtiarnya tadi sudah sebutkan sebenarnya mulai dari mengecek kembali kebutuhan-kebutuhan yang mungkin masih bisa dihemat. Listrik misalnya, ya apakah listrik itu mungkin ada barang-barang yang mungkin tidak terpakai dengan baik gitu ya, misalnya gitu AC mungkin ya, atau mungkin kipas angin atau mungkin TV gitu ya. Kemudian tadi kalau pesantren misalnya, ya kalau pesantrennya kalau oke lah buat pendidikan anak kan harus yang terbaik, tapi kalau memang kita tidak mampu masa memaksakan diri gitu. Cari ya. universitasnya juga yang tidak mesti bagus sekali, yang cukup bagus tapi kita mampu. Kemudian makan, biasanya penting makan nih, kebutuhan pokok. Nah ini yang paling penting karena makan itu kita ya tadi apa karena dianggapnya oh ini sekian, jadi makannya itu bukan disesuaikan dengan income. Jadi kebutuhan pokok itu harus disesuaikan dengan income. Jadi 80% lah gitu ya. 20% itu bisa buat nyimpan, buat tabungan, bisa buat apa dana darurat gitu. Gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana solusi lainnya? Ya bisa dengan tadi harus cari side income berarti ya. Selain penghematan harus juga bisa side income. Side income itu bisa menjadi hal yang menurut saya bisa dilakukan side income, kemudian diperiksa kembali tentang pengeluarannya, kemudian juga utang yang jatuh tempo kira-kira kapan, kemudian juga mungkin juga kalau ada piutang, kemudian tadi jangan lupa ya kalau kita punya, kalau saya nih secara pribadi yang sering saya lakukan adalah ketika misalnya kita dapat rezeki nih cukup banyak nih, misalnya dapat sertifikasi dosen atau mungkin dapat ya apa ya bonus gitu ya, THR nih Hibah dapat penelitian dihabisin gitu gitu ya. ya.
peneliti alhamdulillah, ya penelitian bisa dapat genteng gitu ya. Kuliah mungkin dapat beasiswa, bisa buat beli keramik gitu ya. Ya, Nah alhamdulillah. itu kalau saya biasanya kalau dapat uang lebih misalnya itu biasa langsung saya simpan. Biasanya saya taruh di deposito syariah. Deposito syariah di bank syariah itu online itu mudah sekali gitu ya. Itu disimpan ya. Itu juga salah satu. Jadi mungkin oke lah, mungkin bulan-bulan itu pas atau hanya 90% itu buat kebutuhan, 10% buat tabung. Tapi ketika kita punya uang tertentu, dapat uang itu kita langsung simpan gitu. Jadi jangan THR nih belanja-belanja jalan-jalan itu jangan seperti itu ya. Nah, kita ada juga. Jadi tadi untuk pengeluaran itu banyak termasuk juga untuk jalan-jalan. Ya, jangan lupa refreshing ya, happy sama keluarga, sama teman dekat mungkin gitu ya. Itu juga perlu gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh jalan-jalan dong Pak. Ya enggak lah, justru kita hitung, sudah kita rencanakan. Oke, lebaran ini budget kita misalnya 5 juta nih atau 10 juta nih. Ayo jalan, persiapan juga nih untuk anak-anak. Jadi kalau THR misalnya, jadi ada manajemen khusus THR nih. Jadi kalau dapat THR misalnya ya diatur ya misalnya 50% untuk investasi, sisanya itu mungkin untuk lebaran gitu ya. Seperti itu, atau kita bisa atur lebih, jangan lupa zakatnya juga, sedekahnya gitu ya. Jadi banyak yang kita Masya Allah. dan sangat fleksibel. Yang pasti masing-masing orang beda. Kalau saya ini yang keluarga biasanya ya. Kalau keluarga, kalau menurut saya itu yang paling penting itu adalah wa amruhum syura bainahum, artinya suami istri itu harus betul-betul syura, harus dipastikan. Jadi kalau mohon maaf misalnya kalau istrinya yang boros ya jangan maksa untuk ngatur keuangan keluarga gitu ya, atau mungkin suaminya nggak bisa ngatur keuangan ya jangan maksa juga suaminya harus ngatur gitu. Jadi dilihat yang memang bisa nyimpan dan terbukti. Itu yang saya lakukan biasanya seperti itu. Gitu. Jadi siapa nih gitu. Oke, udah maghrib di sana ya. Iya, Terima Masya kasih. Allah, sudah maghrib. Baik, terima kasih Ustadz Abdurrahman Wisnu dan Ustadz Ahmad Berhimin. Alhamdulillah, acara kita pada kurma sesi ke-14 ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini saking antusiasnya kita udah lewat 30 menit nih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan mengalirkan pahala jariah bagi yang menyampaikannya. Sekali lagi terima kasih buat narasumber kita, juga juga Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Insya Allah kita masih bisa berjumpa kembali dengan kurma sesi ke-15 besok. Dan kalau dengan Ustadz Abdurrahman Wisnu, insya Allah masih ada satu kesempatan lagi kita akan menyimak beliau di sesi keberapa ya Ustadz ya? 23 kayaknya Pak Sesi ya. ke-23 ya, sesi ke-23 nanti insya Allah kita berjumpa kembali dengan beliau. Ya, terima kasih sekali lagi dan kita akhiri kurma kita pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan haturnuhun Ustaz Khalif. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Tadi depan Nur Hadi juga.